Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata Modul 2.2 oleh Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Dengan fasilitator Ibu Lis Endawati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Berikut ini implementasi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang saya kembangkan. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari aksi nyata yang telah dilakukan. Kegiatan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat terkait pembelajaran sosial emosional atau PSE yang telah dilakukan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya, Kak? Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya terkait pembelajaran sosial emosional ya, atau disingkatnya PSE. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata PSE. PSE pernah dengar? Pernah dengar PSE? Pada hari ini, Pak Ade pernah? Pernah melaksanakan? Belum. Novi pernah? Belum. Baik. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik terkait penerapan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Mungkin sejujurnya kita mungkin pernah melaksanakan gitu, cuma belum ini aja mungkin belum mengenal itu, padahal dalam pastinya kita pernah melaksanakan gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan dari berbagai praktik baik ini Bapak Ibu nanti di kelas bisa lebih dalam menerapkan bagi yang belum pernah gitu ya, yang sudah pernah mungkin bisa lebih berkreasi lagi juga. Dan mengapa pembelajaran sosial emosional ini sangat penting gitu ya? Ini pasti bertanya karena nggak mungkin kita melakukan suatu kegiatan kalau tidak tahu manfaatnya gitu ya. Maka di sini terkait PSE saya kenalkan dulu ya, untuk apa ini PSE gitu. Nah ini. Yang pertama, adanya PSE ini untuk meningkatkan perilaku positif. Sebelum kita mengenal seperti apa itu PSE, manfaatnya kalau kita menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional ini, perilaku positif baik di gurunya maupun di murid nanti akan semakin terlihat. Kemudian nanti akan mengurangi perilaku negatif karena yang berbicaranya adalah sosial emosional. Jadi diharapkan dengan adanya PSE murid akan berkurang sifat negatifnya. Kemudian juga bisa mengurangi stres. Nah, saat kita masuk ke kelas gitu ya, mungkin di rumah punya masalah gitu ya, ataupun murid-murid kita gitu ya, dari rumah udah kesiangan misalnya gitu ya, kemudian di jalannya misalkan macet, maksudnya dalam kelas ini ada rasa stres kan, ada rasa kurang fokus. Nah, maka melalui PSE ini bisa mengurangi rasa stres gitu. Kemudian diharapkan juga nanti performa akademik akan meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena emosionalnya bisa terkendali. Nah, mungkin hari ini kita sering bertanya kenapa murid kita ini susah diatur, kemudian nilai akademiknya kurang. Nah, salah satunya emosional ini belum sejahtera gitu, atau belum meningkat. Nah, baik, kita kenalan dulu ya apa itu PSE. Setelah tahu manfaatnya, kita akan kenalan. PSE itu apa? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Jadi dalam PSE ini tidak bisa sendiri, harus ada kolaborasi antara guru dengan murid atau guru dengan rekan sejawatnya. Bahkan dengan TU juga kita bisa kolaborasi. Nah, untuk apa ini? Aspek sosial dan emosional. Kata kuncinya nanti di PSE ini ada aspek sosial yang akan kita dapatkan dan emosional yang bisa terolah gitu. Nah, ini di dalam PSE ini ada indikatornya ya. Indikator ini adalah alat ukurnya. Supaya PSE bisa terjalin dengan baik, maka kita bisa melihat indikatornya. Pertama, kesadaran diri. Jadi kalau misalkan di PSE ini kita akan tahu siswa sadar nggak melakukan ini gitu ya. Termasuk gurunya sendiri sadar nggak gitu ya kesadarannya gitu.
Kemudian manajemen diri, pengelolaan dirinya, pengelolaan emosional, pengelolaan kedisiplinan. Kesadaran sosial berarti hubungan dengan temannya atau kalau kita dengan guru yang lain. Keterampilan berelasi, nah ini mah berarti kita sosialisasi dengan orang jawab, dengan kepala sekolah, dengan guru di komunitas. Nah nanti akan memunculkan keputusan bertanggung jawab sehingga dari yang 4 ini kita bisa memutuskan suatu ini baik atau tidak, suatu ini bermanfaat atau tidak. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan dalam berbagi pemahaman terkait pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan-rekan sejawat. Berikut ini refleksi yang saya lakukan setelah melakukan berbagi pemahaman kepada rekan sejawat. Refleksi yang digunakan yaitu dengan menggunakan model 4P. Peristiwa yang terjadi adalah berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat dan tenaga kependidikan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 September 2024. Waktunya yaitu jam 10 pagi, tepat setelah kegiatan pembelajaran yaitu di waktu istirahat. Perasaan saya setelah berbagi praktik baik, saya merasa sangat senang dan bahagia. Karena dengan membagikan praktik baik ini, maka pengetahuan kita dapat bertambah dan tentunya banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan, terutama dari rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, hal yang bermanfaat dari proses pembelajaran ini. Yang pertama, saya memahami arti dari manajemen diri. Pada kesempatan ini, sebelum berbagi praktik baik, saya berusaha untuk mempersiapkan diri melalui pemahaman teori-teori terkait PSE dan juga pengalaman-pengalaman di modul 2.2. Kemudian yang kedua, saya memahami pentingnya kesadaran sosial. Dari praktik baik ini, saya mengerti bahwa antar sesama itu sangat penting untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi informasi. Dan yang ketiga, melatih keterampilan berelasi. Melalui praktik baik ini, saya mampu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, bergotong royong dalam hal mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang lebih baik melalui penerapan PSE. Selanjutnya, umpan balik yang saya dapatkan dari rekan-rekan sejawat. Alhamdulillahirrabbilalamin, rekan-rekan sejawat memberikan respon positif terhadap praktik baik yang dilakukan. Bahkan mereka sangat sekali memberikan dukungan terkait pembelajaran sosial emosional. Sebagian di antara mereka ada yang belum tahu terkait PSE, dan sebagian lagi ada yang tahu tapi belum dapat menerapkan. Sehingga melalui praktik baik ini mereka sangat antusias dan ingin menerapkan PSE dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan sekolah. Untuk penerapan kedepannya, saya ingin menyebarkan terkait pemahaman PSE ini bukan hanya untuk rekan-rekan sejawat, tetapi juga untuk komunitas belajar, baik itu di sekolah maupun komunitas belajar di luar sekolah, seperti MGMP ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.